Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ini merupakan sesi manasik yang ketiga yang diselenggarakan oleh Umrah bareng ANB. Dan kenapa kita perlu manasik yang ketiga? Karena dominan jamaah Umrah bareng ANB itu luar Jogja. Karena dominan luar Jogja, saat manasik offline yang ada di Jogja banyak yang tidak hadir. Sehingga kita tetap ingin bertatap muka, ketemu langsung dengan saudara-saudara kita yang nanti akan bersama-sama melaksanakan ibadah ke Tanah Suci. Baik, untuk sesi awal tak kenal maka ta'aruf. Sehingga saya mohon Bapak Ibu salaman sambil kenalan dengan sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Mulai dari sekarang. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, sudah cukup? Sudah cukup ya? Ya. Kok diterus no? Tidak perlu bertanya terlalu dalam ya. Cukup yang penting untuk ditanyakan saja. Baik, cukup? Alhamdulillah. Masya Allah, diratani. Alhamdulillah. Semoga membawa persaudaraan yang lebih erat di antara kita. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Terima kasih ya. Baik. Coba saya minta satu saja testimoni. Bapak yang pakai peci hijau. Tadi tanya ke Ustadz Zaid enggak? Iya. Pertanyaan apa yang menurut Anda paling penting untuk ditanyakan ke beliau? Kalau pas kenalan. Hah? Nama. Kan nama udah kenal. Pertanyaan apa yang paling Anda dahulukan ketika Anda kenalan? Nama, selanjutnya asal. Ya. Bapak tanya ke sebelahnya tadi apa saja Pak? Nama. Nama. Terus? Asal. Setelah itu? Bis berapa? Sudah? Berangkat sama siapa? Baik. Kita butuh informasi yang kita butuhkan dari orang lain secukupnya. Saya berharap barangkali ada di antara Bapak Ibu yang bisa mengabadikan persaudaraan ini. Tak kenal maka ta'aruf, setelah ta'aruf besanan. Barangkali ada di antara jamaah yang kemudian terbentuk jadi besan ya. Walhamdulillah, mudah-mudahan umrah bareng ANB bisa menciptakan keluarga-keluarga baru. Baik, sekarang kita menuju materi.
yang mau kita bahas beribadah selama di perjalanan. Umrah bareng ANB punya satu prinsip, beribadah dengan ilmu. Baik terkait ibadah umrahnya sendiri maupun berkaitan dengan kegiatan ibadah selama perjalanan umrah, berangkat maupun pulang. Sehingga kita menghendaki aktivitas ibadah apapun yang kita lakukan punya dasar. Maka kalau Anda merasa melakukan sesuatu, disuruh Ustadz A, disuruh Ustadz melakukan B, kok Anda butuh penjelasan, ini dalilnya mana? Boleh langsung ditanyakan, Ustadz, tadi Ustadz bilang seperti ini, dalilnya mana? Alasannya apa? Silakan bisa langsung disampaikan. Karena kita terbuka untuk seperti itu, dan itulah prinsip yang selalu kita kedepankan, bahwa kita ini beribadah dengan ilmu. Selanjutnya, perjalanan kita. Perjalanan berangkat. Untuk perjalanan berangkat nanti ada 2 kloter. Kloter 1. Kloter pertama, jam berapa? Pesawat jam berapa, Ustadz? Jam 6, jam 7. Wah, besok kalau ketinggalan pesawat gimana? Kloter 1 pesawat jam berapa? Jam 9 ya. Jam 9. 09.00 anggaplah. Sampai sana, sampai Jeddah jam berapa? Sampai Jogja. Anda sampai Jeddah jam? Madinah. Sampai Jeddah. Kloter 1 kan Cengkareng Jeddah ya. Jam 14. Jam 14.00. Dengan melihat kondisi ini berarti Anda tidak ketemu sholat wajib selain duhur. Tidak ketemu sholat wajib kecuali sholat duhur. Hanya saja kalau sholat duhur tepat waktu berarti nanti Anda akan mengerjakannya di mana? Di atas pesawat. Dan kalau sudah sholat di atas pesawat, mungkin akan ada banyak sekali keterbatasan. Tidak bisa rukuk dengan sempurna, tidak bisa sujud dengan menempelkan dahi, bahkan mungkin tidak bisa wudhu dan seterusnya. Oleh karena itu kami sarankan bagi Anda yang perjalanannya seperti ini, maka sebaiknya sholat duhur ditunda sehingga nanti bisa jamak takhir dengan asar. Sebaiknya sholat duhur ditunda sehingga Anda bisa jamak takhir dengan asar. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya adalah hadis berikut. Kita pernah membahas itu dalam kajian tentang catatan ibadah ketika di atas kendaraan. Bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah bercerita berkaitan dengan salat yang dikerjakan oleh Nabi SAW di atas kendaraan. Sebentar dulu. Ibadah ketika asar. Nah, bukan ini. Baik, Nabi SAW beliau terbiasa sholat di atas kendaraan. Hanya saja untuk sholat wajib Rasulullah SAW tidak mengerjakannya di atas kendaraan. Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Amir bin Rabi'ah.
Kata Amir bin Rabi'ah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala rahilati yusabbihu. Beliau melakukan salat sunnah di atas kendaraan. Yumi'u bi ra'sihi, beliau berisyarat dengan kepala beliau, qibala ayyi wajhin tawajjaha, sesuai dengan arah kendaraannya. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fis salatil maktubah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat wajib itu di atas kendaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat wajib di atas kendaraan. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi kita punya landasan apa tadi? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan salat wajib di mana? Di atas kendaraan. Keterangan yang lain juga disampaikan oleh Jabir bin Abdullah. Beliau bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraan, haitsu tawajjahat, sesuai dengan arah kendaraannya. Fa idza aradal fariidah nazala. Kalau beliau ingin salat wajib, maka beliau turun. Fastaqbalal qiblah, sehingga bisa menghadap kiblat. Hadis sahih riwayat Bukhari. Maka berdasarkan dua riwayat ini, kita mendapatkan kesimpulan bahwa untuk salat wajib, jika masih memungkinkan waktunya dikerjakan di luar kendaraan, di darat, maka sebaiknya dikerjakan di darat, jika waktunya masih memungkinkan. Sudah? Sehingga nanti kami sarankan Anda melakukan jamak takhir dengan asar. Berarti posisinya di mana, Pak? Posisinya di bandara atau di stasiun Jeddah. Nanti silahkan mengikuti kebijakan yang diputuskan oleh Amir Safar, dan insya Allah yang akan menjadi Amir Safar untuk kloter yang pertama adalah Al-Ustadz Al-Fadil Zaid Susanto, hafizahullah ta'ala wara'ah. Beliau nanti akan menentukan kita sholat di sini, di Jeddah, di musola bandara, atau di musola stasiun, sesuai dengan kebijakan beliau. Sehingga nanti jamaah sholat zuhur dan asar di Jeddah. Baik. Sehingga dengan demikian Anda tidak perlu berpikir tentang wudunya nanti gimana. Ya wudunya Anda bisa normal karena Anda sudah tidak berada di atas pesawat. Ini untuk yang kloter 1. Selanjutnya kita berikan arahan untuk yang kloter 2. Kloter 2 flight jam 13.30 kalau nggak salah ya. Mendarat jam berapa? Jam 19.30. Nah, untuk yang kloter 2 berarti zuhur plus asar ini di Bandara Suta. Di Bandara Suta. Zuhur untuk waktu Jakarta jam berapa? Waktu sholat. Nah, sekarang zuhurnya jam 11.51. Kami sarankan nanti begitu Bapak Ibu sudah masuk imigrasi di ruang tunggu, langsung segera berkumpul di musola untuk siaga melaksanakan sholat. Sehingga nanti begitu sudah masuk waktu zuhur, kita bisa segera sholat zuhur agar tidak ketinggalan ketika boarding.
Sehingga jamaah siaga sholat di ruang tunggu, di musola ruang tunggu. Insya Allah kita sudah masuk sekitar jam 11, sudah berada di ruang tunggu sekitar jam 11, sehingga Anda bisa segera siaga di ruang tunggu, di musola, agar nanti tidak saling menunggu. Insya Allah bisa ya? Baik, Alhamdulillah. Dan sholatnya duhur, asar, jamak, qashar. Karena posisi Anda sudah musafir. Selanjutnya, karena kita mendarat di jam 19.30, berarti di situ ada sholat maghrib dan isya. Untuk sholat maghrib dan isya, kami kasih pilihan jamak takhir. Jamak takhir di Masjid Nabawi. Kan sudah selesai Pak? Iya. Mungkin sholat di Masjid Nabawi sudah selesai. Kalau 7:30 Anda landing, berarti keluar bandara, tambahkan kurang lebih 1,5 jam. Berarti kurang lebih jam 8:30 atau bahkan jam 9 baru bisa tiba di hotel. Kalau kita tambahkan 2 jam, berarti kurang lebih jam ini 7:30, 8:30, 9, 9:30 ya. Bisa sampai hotel di sekitar jam 9:30. Sudah? Nah, karena begitu sampai hotel jam 9:30, mungkin nanti yang dari Jeddah naik kereta sampai hotelnya di waktu yang sama. Kurang lebih jam 9:30. Barang semuanya kita taruh di lobi, kemudian jamaah ke masjid dulu, maghrib, isya, jamak, dan nanti balik ke hotel sudah dapat kunci. Begitu? Insya Allah bisa dipahami? Alhamdulillah. Dengan demikian kita tidak melaksanakan sholat di atas pesawat selama perjalanan berangkat. Sehingga Anda tidak perlu mikir bagaimana cara bersuci di atas pesawat, bagaimana nanti menghadap kiblat, musola di yang antri di atas pesawat dan seterusnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau sholat sunnah di atas pesawat, bebas. Dan Nabi SAW punya kebiasaan sholat sunnah di atas kendaraan, sholat sunnah di atas kendaraan dengan arah sesuai dengan arah kendaraan. Sebagaimana dalam hadis dari Jabir yang tadi sudah kita baca. Baik. Sudah? Sehingga nanti insya Allah kita akan sholat maghrib dan isya, baik untuk kloter 1 dan 2 di Masjid Nabawi. Di beberapa perjalanan umroh bareng ANB pertama, kedua, maupun yang ketiga, selain Ramadan ya, alhamdulillah kita melaksanakan sholat wajib di Masjid Nabawi di bagian pelataran. Setelah sholat wajib jamaah utama selesai. Jadi begitu jamaah utama sudah bubar, kita baru datang, terus sholat wajibnya di pelataran Masjid Nabawi. Baik. Sehingga kemungkinan untuk besok waktu keberangkatan Anda baru bisa istirahat tidur malam ya, di sekitar jam 10 atau di jam berapa? 10:30. Jadi mungkin agak tertunda sedikit. Dan insya Allah masih bisa ngejar untuk bisa mendapatkan makan malam di hotel. Sudah? Berikutnya kita akan beralih ke kepulangan. Ini berangkat, sekarang kepulangan. Untuk kepulangan ada 2 kloter. Kloter 1 jam berapa? Kepulangan kloter 1. Boleh minta data kan? Jam? 8:30 pagi. Jam 8:30 pagi, jam 8.30.
sampai Indonesia jam 10.45, anggaplah jam 11 00, jam 11 malam. Sudah? Berarti di situ ketemu duhur, asar. Ketemu sholat duhur dan asar. Baik, yang kloter 2 jam berapa Ustaz? Yang kloter 2 jam 1. Hah? Jam 4.30. Yang bis 6. 04.30, setengah 5 pagi. Sampai sana jam 8.35 itu jam. Jadi kloter pertama itu bis 6. Itu jam berapa? Kloter pertama bis 1 sampai 5. Yang bis 6 duluan. Bis 6 jam berapa bis 6? 1 dini hari. 01.50. Jam 2 ya. Jam 02.00 terus tiba jam 16.00. Baik. Sekarang ini berarti kebalik ya. Ini kloter 2, ini kloter 1. Kloter 1 hanya bis 6 saja. Saya coba bahas yang kloter 1 dulu. Kloter 1, Anda nanti akan berjumpa dengan sholat subuh di atas pesawat. Berarti di sini subuh di pesawat. Kesempatan Anda untuk istirahat setelah berada di atas pesawat hanya kurang lebih 1 jam. Jam 2 flight, karena ke arah timur dan itu pun di atas, sehingga mungkin akan lebih cepat ketemu fajar. Maka di sini ketemu subuh sekitar 1 jam pasca take off. Dan nanti sambil menunggu informasi dari awak kabin ya, biasanya akan diinfo kalau sudah masuk subuh. Kalaupun nggak ada info, Anda kurang lebih 1 jam setelah take off akan ketemu dengan waktu subuh. Nah, karena 1 jam, saya berharap biar nanti nggak pusing masalah toilet, wudhu dan seterusnya, naik pesawat dalam kondisi sudah punya wudhu. Sehingga di sini kita sarankan naik pesawat, jadi saat boarding sudah punya wudhu. Kira-kira menjaga wudhu selama 1 jam sanggup atau tidak? Bertahan tidak hadas selama 1 jam sanggup enggak? Sanggup ya? Baik, jadi Anda bertahan, jangan sampai hadas selama 1 jam. Ngantuk banget Pak Ustadz, tidurnya sebelum naik pesawat. Jadi pas di ruang tunggu itu silakan istirahat, silakan tidur. Nanti kalau ada panggilan boarding, Anda ke toilet, wudhu, terus ngantri untuk boarding. Jadi kurang lebih nahan tidak hadas selama 1,5 jam. Sanggup insya Allah ya? Tujuannya apa? Biar nanti tidak repot mikir masalah bersuci di atas pesawat. Kalau bisa demikian itu bagus. Udah? Sehingga nanti Anda tetap bisa melaksanakan sholat di atas pesawat tanpa harus berurusan dengan toilet pesawat. Selanjutnya, sholat berikutnya ke kloter 2 dulu. Kloter 2. Kloter 2. Kloter 2 jam 08.30
sampai jam 23 ya Ustaz? 00. Nah untuk kloter 1, sholat duhur dan asar kami sarankan agar dikerjakan di Suta. Anda mendarat jam 4, insya Allah turun pesawat, turun saja ya, masih bisa 4:30. Dan nanti segera nyari musola sebelum ke bagasi. Jadi sebelum imigrasi cari musola. Di sini untuk sholat untuk duhur asar, duhur plus asar di musola Suta sebelum imigrasi. Itu ada musola banyak biasanya. Begitu turun, masuk ke lorong menuju imigrasi, di sebelah kiri itu biasanya ada musola. Dan sebaiknya sholat dulu di musola itu, sehingga Anda tidak terlalu lama menunggu keluarnya bagasi. Begitu Anda keluar, tinggal menunggu tidak begitu lama dapat bagasi. Sanggup insya Allah? Saya ulang ya. Untuk kepulangan kloter 1, nanti antara jam 2 pagi sampai jam 4 sore, maka Anda usahakan subuh di atas pesawat, karena nggak mungkin nunggu subuh nanti setelah pesawat landing, nggak mungkin, Anda kehabisan waktu. Selanjutnya duhur asar di musola Bandara Suta sebelum imigrasi. Nah dengan demikian Anda sudah tidak lagi berurusan dengan wudhu di atas pesawat, karena Anda bisa wudhu di bandara. Baik, insya Allah bisa dipahami. Nah, sekarang kita beralih ke kloter 2. Untuk kloter 2, ketemu zuhur dan asar di pesawat. Nah, saya sarankan untuk maghrib dan isya agar dilakukan di bandara Suta. Jam 11 malam Anda kira-kira keluar jam 11.30, setengah 12, atau mungkin jam 12 bisa sholat itu, dan masih memungkinkan karena berada di akhir waktu untuk tengah malam pelaksanaan sholat isya. Insya Allah cukup untuk rentang waktu 1 jam, sehingga tidak sampai melebihi dari tengah malam. Ini jika kita mengambil pendapat bahwa akhir dari sholat isya adalah tengah malam. Akhir dari pelaksanaan sholat isya adalah tengah malam. Sehingga nanti bisa jamak takhir maghrib isya di bandara. Sudah? Saya sampaikan ini untuk meminimalisir sholat di atas pesawat. Karena sholat di atas pesawat dengan musola Saudia yang terbatas, biasanya ibu-ibu nggak dapat bagian. Sehingga cuma bapak-bapak yang gantian antri, sementara ibu-ibu mau ngantri nggak bisa, karena tempatnya terbatas. Maka barangkali yang ibu-ibu hanya bisa sholat di kursi masing-masing, sehingga tidak bisa menghadap kiblat, tidak bisa rukuk dan sujud dengan sempurna, karena Anda sholat di mana? Di kursi. Bisa dipahami insya Allah? Oleh karena itu, sebaiknya jika sholatnya bisa di bandara, kami sarankan berusahalah untuk berjuang sholat di bandara. Baik, saya tidak ingin jamaah umroh bareng ANB, begitu pulang umroh, dosa besar pertama yang dilakukan adalah meninggalkan sholat. Walaupun itu termasuk salah satu di antara pelanggaran yang cukup sering terjadi. Terutama yang sering jadi korban yang ini. Keberangkatan dini hari, jam 2 atau jam 1, banyak di antara jamaah yang kadang hanya tidur saja dan dia tidak peduli dengan sholat subuh. Kami tidak ingin jamaah umroh bareng ANB mengalami seperti itu. Saya wasiatkan untuk jaga sholat baik ketika berangkat maupun ketika pulang. Dan kita pilihkan tempat dan waktu sholat terbaik ketika kita berada di perjalanan. Baik. Berikutnya,
Setelah kita bahas tentang masalah ini, Anda karena akan ketemu dengan sholat di pesawat, maka berikutnya kita akan bahas tentang sholat di atas kendaraan. Ini adalah keterangan tentang ibadah di atas kendaraan. Yang pertama mengenai wudhu di pesawat. Wudhu dengan air 1 mud. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Nabi sallallahu alaihi wasallam wudhu dengan menggunakan air 1 mud. Hadis riwayat Bukhari. 1 mud, 1 cakupan 2 telapak tangan orang dewasa. Berapa ini Pak? Mau dipraktekan? Coba kita praktekan ya. Masya Allah. Kita praktekan. Coba bapak-bapak yang telapak tangannya paling lebar siapa? Boleh pinjem? Ada yang mau praktek ke depan? Wudhu 1 mud. Nah, silakan, Masya Allah. Volunteer ya. Mas, boleh pinjem ember enggak Mas? Ada ember enggak? Oke. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum. Namanya siapa Mas? Ana Bapak Beni dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Tetangga Ustaz. Oh, dapat hadiah. Kita pakai ini ya. Di sini aja. Biar enggak basah mejanya. Saya akan tuangkan air di tangan Bapak, kemudian nanti langsung dimasukkan ke dalam gelas. Sudah siap Pak? Kemungkinan akan sedikit bocor ya. Nah, langsung masukkan? Langsung dimasukkan. Nah, baik. Boleh ditambahi dikit ya. Nah, langsung dimasukkan. Baik. Nah, baik. Anggaplah ini adalah air yang tadi menggunakan cakupan 2 telapak tangan beliau, dan itu pun masih banyak yang hilang. Sehingga ini kalau kita genepi, ini 2 ya. Ini kalau kita genepi, saya tuang sekian. Ada yang menyebutkan bahwasanya 1 mud itu setengah liter. Ada yang mengatakan 600 mili. Anggaplah misalnya sekian. Sehingga tidak ada angka pasti. Intinya kurang lebih Nabi SAW berwudu dengan air yang sederhana, air yang sedikit. Ya. Tantangan yang pertama adalah apakah beliau bisa wudu dengan air sekian. Kalau bisa berangkat umroh. Coba bismillah, bisa ya? Nah, coba saya tuangkan. Ini dipakai wudu ya. Baik. Anda mungkin akan wudu di atas pesawat. Saya pernah wudu di kursi pesawat sehingga tidak harus ke toilet. Terus berkumurnya itu gimana Pak? Ya berkumur, habis itu dibuang kemana? Ditelan. Berarti nanti coba kumur ditelan. Siap? Nah, silakan. Bismillah. Hah? Ya antum lah. Nah, bismillah. Dah, boleh sekali-sekali ya. Selanjutnya berkumur menggunakan 1 telapak tangan. Hah? Belum ditelan? Oh, belum ditelan. Boleh dibuang kalau enggak mau. Beli mau nelan kayak berat. Nah, sekarang muka. Alhamdulillah. Baik, kemudian tangan sampai siku.
Mungkin agak sedikit banyak yang terbuang. Sekarang yang kiri, yang nanti dulu, yang kiri dulu lagi. Ini yang kiri, untuk yang kiri. Nah, baik. Nabi SAW mengusap kepala dengan sisa air yang nempel di tangan. Jadi tidak perlu ngambil lagi ya. Bisa langsung dipakai ngusap kepala. Ya. Kembali. Terus telinga. Nah, alhamdulillah. Masih sisa cukup banyak. Cukup enggak ini untuk kaki? Kalau Anda pakai kaos kaki atau pakai sepatu yang tinggi, berarti bagian kaki diapain? Diusap. Nah, karena beliau tidak pakai kaos kaki, maka harus dicuci. Tapi kalau pakai kaos kaki, bisa cukup mengusap bagian permukaannya. Nah, sehingga nanti kami sarankan diusap begini ya. Tapi ini kaos kaki ya. Sepatu saya tidak memenuhi syarat karena dia di bawah mata kaki. Cukup diusap bagian permukaan. Kalau beliau pakai kaos kaki bisa melakukan seperti itu. Sehingga air wudhu hanya untuk kebutuhan anggota wudhu bagian atas. Sementara kaki cukup diusap. Insya Allah 1 mud cukup. Bahkan mungkin sisa. Bisa ya? Nah, ini teknis wudhu yang bisa dipraktekkan saat Bapak Ibu nanti berada di atas pesawat. Sehingga tidak perlu takut, Pak nanti airnya kan banyak, mengurangi air pesawat. Anda bisa wudhu dengan menggunakan air minum yang Bapak Ibu bawa. Kakinya belum? Masya Allah. Mau dicuci kaki? Ya, silakan. Boleh. 1 aja. Itu mengusap kaki. Berarti nyuci gini. Dah. Dah ya. Dialirkan kalau nyuci kaki. Dah beres. Alhamdulillah. Kami sarankan bapak-bapak bawa kaos kaki enggak? Bawa. Nanti silahkan berwudu dulu, baru setelah itu pakai kaos kaki, sehingga nanti pada saat di atas pesawat bagian kaki tinggal diusap. Jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Hadiahnya tadi mana Mas? Oh ini ya. Terima kasih. Ini boleh itu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di antara bagian dari sunnah wudhu yang dilakukan oleh Ibnu Abbas adalah beliau berwudhu sekali-sekali. Tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudhu sekali-sekali. An-Nawawi menyebutkan qad ajma'al muslimun ala annal wajiba fi ghuslil a'dha marratan. Kaum muslimin sepakat bahwa yang wajib adalah mencuci sekali-sekali, sedangkan mencuci 3 kali hukumnya sunnah. Selanjutnya, di bagian kaki cukup diusap. Nah tadi, syaratnya apa? Tertutup dengan sepatu atau kaos kaki yang menutupi mata kaki. Jadi kalau kaos kaki Anda menutupi mata kaki, memenuhi syarat untuk itu. Yang kedua, alas kaki tersebut dipakai dalam kondisi suci dan telah bersuci. Kaos kakinya suci dan Anda pakai dalam keadaan sudah bersuci. Wudu dulu di hotel, baru setelah itu pakai kaos kaki, terus berangkat. Maka insya Allah nanti kalau wudu berikutnya, bagian kaos kaki tinggal diusap. Yang ketiga, berlaku maksimal 3 hari ketika safar dan sehari ketika mukim. Karena Anda safar, insya Allah Anda masih bisa memanfaatkan itu sampai Jakarta. Karena batas waktunya berapa? Maksimal 3 hari. Dan Anda tidak sampai 3 hari ketika perjalanan. Walhamdulillah. Berikutnya sholat di atas pesawat. Ini tentang dalilnya ya. Nabi SAW pernah mengatakan, biarkan keduanya, tidak perlu dilepas karena aku telah memakainya dalam keadaan bersuci sebelumnya.
Lalu Nabi SAW mengusap khuf beliau, muttafaqun alaih. Berikutnya kita membahas tentang sholat di pesawat. Yang pertama, sholat sunnah boleh duduk walaupun bisa berdiri. Sehingga Anda di waktu duha, perjalanan baik yang flight pagi maupun yang flight jam berapa? 1, itu semuanya bisa dipakai untuk sholat sunnah. Yang flight pagi berarti Anda sholat duha di atas pesawat. Yang flight siang Anda bisa melaksanakan sholat sunnah di atas pesawat. Selanjutnya, sholat wajib harus berdiri. Dan berdiri dalam sholat wajib hukumnya rukun dalam sholat. Nabi SAW bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbin." Kerjakanlah sholat sambil berdiri, kalau enggak bisa boleh sambil duduk, kalau enggak bisa boleh sambil miring. Selanjutnya, untuk sholat wajib, jika bisa berdiri tidak boleh duduk. Sholat wajib jika bisa berdiri tidak boleh duduk. Kalau enggak bisa rukuk Pak, berarti rukuknya sambil duduk. Tapi saat baca Al-Fatihahnya sambil berdiri. Karena ada kaidah al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Bagian yang mudah untuk dilakukan tidak menjadi gugur karena ada bagian yang sulit. Coba dilihat ini. Jika bisa membaca Al-Fatihah dan surat sambil berdiri, namun tidak bisa rukuk dengan normal, maka saat membaca Al-Fatihah dan baca surat diharuskan berdiri. Dan saat rukuk dan sujud bisa dilakukan sambil duduk isyarat. Sudah? Saat rukuk dan sujud dilakukan dengan duduk sambil berisyarat. Baik. Coba kita tulis di sini. Saat sholat di pesawat. Saat sholat di pesawat. Apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan saat sholat di pesawat? A. Apa Pak? Yang bisa dilakukan saat sholat di pesawat apa? Nah, berdiri. Berdiri. Untuk berdiri ini hanya berlaku bagi yang duduk di tengah atau yang dekat dengan lorong. Jadi coba lihat kita kursi pesawat apa? Saudia. Begini ya. Ini Pak. Kira-kira yang bisa berdiri yang mana? Yang bisa berdiri. Tengah. Tengah ini bisa. Jadi format kursinya 3, 4, 3. Nanti kan format kursinya kayak gini, ini ya. 3 lorong, 4 lorong, 3. Tiga, 4, 3. Ya? Bagian ini dan yang sini dia nggak bisa berdiri. Ini kemudian ini bisa berdiri. Maka yang tidak bisa berdiri karena sundul, mau tidak mau salatnya hanya duduk. Tapi selama bisa berdiri, Anda ketika baca Fatihah harus berdiri, ya. Sehingga nanti pada saat
Takbiratul ihram, posisi berdiri. Allahu Akbar. Baca surat, baca Al-Fatihah, baca surat. Nah, saat ruku, tidak mungkin depannya ada orang. Sehingga bisa ruku enggak? Nah bisa. Maka apa yang dilakukan? Duduk. Lalu isyarat ruku. Bisa dipahami? Nah, sehingga nanti jamaah sekalian, ketika Bapak Ibu sholat di atas pesawat, kami minta untuk ya posisi ketika baca Fatihah, kemudian baca surat, Anda upayakan berdiri, baik Bapak maupun Ibu. Nah, pertanyaannya, bisa enggak Pak kita lakukan secara berjamaah? Bisa. A, B, C, D. Kalau A, B, C, D berjamaah, kira-kira yang jadi imam yang mana? A, B, C, D, kalau sholat berjamaah, kira-kira yang jadi imam yang mana? Hah? B? Atau C? Atau D? Tergantung suaminya yang mana ya. Kalau misalnya semuanya laki-laki atau semuanya perempuan. Kalau laki-laki, yang jadi imam yang mana? A. Posisi makmum sebelah kanan. Walaupun boleh sebagaimana dalam riwayat Ibnu Mas'ud, imamnya di tengah. Misalnya B, sebelah kanan ada makmum, kiri ada makmum. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Mas'ud bersama Alqamah dan Al-Aswad. Ibnu Mas'ud, ini Alqamah, ini Aswad di sebelah kanan dan kirinya. Ini boleh ya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud. Sudah? Tapi yang tidak boleh D ini jadi imam tidak boleh. Karena tidak mungkin makmum di sebelah kiri imam. Sehingga kalau misalnya mau jamaah suami istri boleh enggak Pak? Boleh asal posisinya imam di sebelah kiri, makmumnya di sebelah kanannya imam. Sehingga nanti pindah dulu untuk ngatur jamaah. Baik, insya Allah bisa dipahami. Sehingga Anda bisa sholat subuh berjamaah bersama kanan kirinya dengan melaksanakan sholat sesuai dengan posisi tempat duduk. Sudah? Walhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai ya untuk ibadah selama di perjalanan. Selanjutnya saya ingin sedikit memberi tugas ke jamaah. Tugas yang pertama adalah, jadi di Masjid Nabawi itu ada wadah sandal di Masjid Nabawi. Nah, ini ya Pak. Nah kayak gini Pak ya. Sudah? Tugasnya adalah cari wadah sandal nomor 100. Nanti siapa yang menemukan pertama bisa langsung foto kirim ke grup. Nah, insya Allah dapat hadiah. Hah? Gimana? Kan ada grup pusat ada kan? Grup bis bisa? Baik, boleh kirim grup bis. Nanti Pak Farid atau siapa akan mencatat yang dapat pertama fulan. Insya Allah dapat hadiah. Ya. Yang kedua, cari tiang. Tidak boleh ngambil di Google ya. Nanti screenshot ambil enggak boleh ya. Harus foto asli. Taruh sandal Anda di situ, bila perlu selfie di situ ya. Sebagai bukti kalau Anda sudah sampai di
sandal nomor 100. Berarti selfie ya? Selfie. Sandal nomor berapa? 100. Yang kedua, cari tiang yang bertuliskan masjid, batas Masjid Nabawi. Batas Masjid Nabawi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini baik bapak maupun ibu bisa ini. Kalau ibu-ibu masuk raudhah, nanti akan bisa melihat tiang itu. Jadi kira-kira fotonya kayak gini. Nah, ini fotonya ya. Ada tulisannya kayak gini. Haddu Masjidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Batas Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiang ini jumlahnya cukup banyak. Kalau Bapak berhasil menemukan ini, silakan foto dan pasang jarinya. Sebagai bukti Anda sudah sampai situ, bukan screenshot hasil Google ya. Jadi jarinya ngacung gini terus foto. Siap? Ini tugas. Yang kedua, insya Allah nanti dapat hadiah. Jadi, cari tiang batas Masjid Nabawi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Baik, sebentar. Kok banyak? Temanya umum, Ustaz. Pertanyaannya umum. Kita berkaitan ibadah di perjalanan saja? Ibadah dulu. Yang ibadah di perjalanan. Yang ibadah di perjalanan, baik. Tes. Pertanyaan sesuai materi dulu Pak ya, silakan. Iya. Bismillah Ustaz. Izin tanya Ustaz, tadi saya sempat tanya ke tim ANB untuk kursi roda. Infonya hanya ibu saya yang pakai kursi roda. Infonya gimana Pak? Infonya hanya ibu saya yang pakai kursi roda. Jadi hanya saya dan ibu saya yang membawa kursi roda. Kursi roda? Kursi roda, betul. Karena untuk ibu? Untuk ibu, betul. Jadi dengan kondisi seperti itu, izin ada beberapa yang saya tanya untuk pengguna kursi roda. Yang pertama, apakah ada pembimbing tersendiri selama ibadah umroh? Lalu yang kedua, bagaimana teknisnya saat raudhah, yang mana saat itu ikhwan dan akhwat terpisah? Lalu yang ketiga, pada pelaksanaan umroh pada tawaf dan sa'i, apakah masuk jalur sendiri dan pisah rombongan? Yang ketiga gimana Pak? Pada pelaksanaan umroh di tawaf dan sa'i. Tawaf dan sa'i? Iya. Apakah masuk ke jalur sendiri dan pisah rombongan dan bagaimana teknisnya? Lalu yang keempat, apakah ada kegiatan lain yang sulit menggunakan kursi roda? Kegiatan yang sulit menggunakan kursi roda. Ya betul. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, insya Allah umroh bareng ANB ramah anak-anak dan lansia. Di sini yang lansia banyak ya. Yang mohon maaf usianya 60 ke atas boleh angkat tangan. Satu, lumayan ya. Insya Allah cukup banyak yang usianya 60 ke atas. Yang anak-anak lebih banyak lagi. Dan kali ini umroh bareng ANB menghasung tema umroh ramah anak. Ya. Makanya nanti yang bapak-bapak mau ikut ribut bersama anaknya silahkan. Kemudian satu untuk yang kursi roda. Kursi roda untuk tawaf dan sa'i. Ya. Untuk tawaf dan sa'i. Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, ingin dibersamai oleh anaknya atau dibersamai oleh keluarganya sehingga didorong sendiri. Kalau dilayani sendiri nanti harus di lantai 2 atau rooftop. Dan itu muternya agak jauh. Sehingga mungkin sedikit capek
Tapi konsekuensinya barangkali nanti tidak ada pendamping. Karena semuanya terfokus untuk jumlah jamaah yang utama, yang banyak. Sudah? Kemudian alternatif yang kedua, nanti menggunakan bugikar. Masih ada? Bugikar masih ada? Masih ya? Semoga nanti bugikar masih ada. Kalau enggak ya yang apa ini? Skuter ya. Bugikar atau skuter. Kalau nanti ada skuter, Bapak bisa pakai skuter. Nah, jika pakai skuter atau bugikar dan Bapak mengendaki ada pendamping, berarti nanti waktunya ditunda. Pendamping menyelesaikan dulu dengan rombongan utama, sudah? Lalu nanti di jam tambahan, di jam yang lain akan mengantarkan khusus yang menggunakan kursi roda. Pilihan ketiga, kalau yang kedua ini bisa dibersamai oleh keluarga ya. Pilihan yang ketiga diserahkan ke petugas. Ini nanti ada nilai tertentu ya. Kalau tidak salah berapa? Sekian ratus real ya. Berapa? 350. Sekarang kurang lebih 350 real. Itu dari hotel ke hotel. Sehingga nanti dia datang ke hotel, lalu membawa jamaah yang pakai kursi roda, dan nanti sampai ke hotel lagi. Sehingga bisa jadi Bapak belum pulang, beliau sudah pulang. Maka nanti kuncinya bisa dibawa oleh beliau. Begitu? Bisa dipahami Pak? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua tadi tentang apa? Raudhah. Raudhah insya Allah yang bawa kursi roda bisa masuk. Nah, meskipun harus terpisah karena laki dan perempuan harus dipisahkan. Dan kami sarankan ya, di sini ada banyak yang masih muda-muda, bahwa Anda sekarang sedang melakukan perjalanan ibadah. Karena perjalanan ibadah, maka setiap bantuan yang Anda berikan kepada orang lain masuk kategori ta'awun 'alal birri wat taqwa. Oleh karena itu kalau ada temannya yang sedang membutuhkan, Anda tidak harus nyari petugas. Mana mutawif, mana pembimbing, mana petugas, tidak harus. Kalau Anda bisa bantu silakan bantu. Insya Allah akan menambah nilai pahala. Saya punya cerita. Sudah pernah dengar ceritanya belum? Sudah? Belum? Dalam sebuah perjalanan jihad, ada salah seorang peserta yang menyampaikan kepada rombongan, aku mau ikut rombongan kalian dengan satu syarat. Dengan satu syarat. Semua kebutuhan kalian aku yang melayani. Semua kebutuhan kalian aku yang akan melayani. Mereka setuju. Akhirnya berangkatlah bersama si A ini. Si A ini menjadi orang yang sangat sibuk. Temannya butuh apa dilayani, nata kasur, nata tempat istirahat, memberi makan hewan tunggangannya, semuanya dia yang melayani. Sampai masak untuk satu kelompok tadi, dia yang masakin. Maka dia menjadi orang yang paling sibuk di situ. Ketika ada orang lain yang mau bantu, dia menolak, jangan bantu. Ini sudah jadi syarat saya. Hadza min syarti, ini adalah syarat yang sudah kita tetapkan. Sampai akhirnya tibalah pasukan ini di medan jihad. Ya? Perang sudah selesai, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Akhirnya kelompok ini kehilangan si A. Loh, di mana si A? Dia sudah banyak berjasa membantu kita. Dicarilah jenazah si A. Ketemu jenazah si A. Saat ditemukan jenazahnya, tertulis di tangannya si A, min ahlil jannah, penduduk surga. Dan diperiksa tulisan itu, ini tulisan di balik kulit. Tidak mungkin ada orang bawa iseng, bawa pulpen terus dia nulis di situ, tidak mungkin.
Allah Subhanahu wa taala menampakkan hasil dari amal orang ini, walaupun yang bersangkutan jasadnya masih ada di dunia, tapi dinyatakan orang ini ahlul jannah. Nah, maka salah satu di antara pengaruh besar ketika kita menjadi orang yang mudah membantu orang lain pada saat perjalanan-perjalanan ibadah, ini akan semakin menambah nilai pahala. Sehingga kami minta ya, nanti kalau ada temannya kursi roda atau butuh apa yang sudah sepuh, mau dibantu, segera bantu. Ya, tidak harus nyari orang lain. Kalau kami sebagai petugas, ada yang bisa kami kerjakan, akan segera kami kerjakan. Kami berusaha untuk melayani Bapak Ibu semuanya. Wallahu a'lam. Yang ketiga, cukup dialihkan yang lain. Saya mohon pertanyaannya berdasarkan dengan beribadah selama perjalanan. Ya, karena kalau ada yang bertanya masalah yang lain itu sebenarnya bisa dilakukan nanti ada manasik lagi di Madinah insyaallah. Ini berkaitan dengan ibadah umrohnya. Sayang kalau hari ini, malam ini kita tidak tahu hal yang berkaitan dengan ibadah di perjalanan. Mau ditanyakan tapi waktunya sudah habis. Ya. Baik, ada yang berkaitan dengan ibadah di perjalanan? Semuanya paham ya? Belakang. Nah, belakang sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya terkait durasi mengusap khuf Ustadz. Apakah maksudnya tadi kan disampaikan kalau durasi mengusap khuf itu tiga hari dan bisa ditambah sehari ya. Apakah memang pada waktu awal kita berangkat itu terhitung 3 hari sehari, terus pada waktu kepulangan kita sudah memulai lagi dari awal gitu ya, 3 hari sehari lagi seperti itu, atau bagaimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Durasi bolehnya usap khuf. Bahwa kita diizinkan untuk mengusap khuf 3 hari untuk siapa tadi? Musafir. 3 hari untuk musafir, itu ngitungnya dari mana? Dari sejak batal pertama. Atau dari sejak wudu ya, dari sejak wudu pertama. Saya coba kasih ilustrasi kayak gini ya. Si A mau melakukan perjalanan dari Jeddah ke Cengkareng. Gini Pak, udah. Lalu dia wudu di hotel hari Sabtu jam 7.00 misalnya. Hari Sabtu jam 7.00. Udah? Lalu dia batal hari Sabtu jam 10.00 batal. Kemudian dia sholat duhur, wudu untuk sholat duhur, wudu untuk duhur di hari Sabtu jam 12.00. Nah, ngitung 3 hari itu dimulai dari titik yang mana? Jam 7, jam 10, atau jam 12? Karena 3 hari kan berarti 3 kali 24 jam. Ngitungnya itu dimulai dari yang mana? Jam 7 atau jam 12? Yang betul dari sini. Dimulai dari wudu pertama. Barulah di saat itu dia mengusap khuf. Jam 12.00 itu baru dia wudu untuk sholat duhur, dia mengusap khuf. Nah, dia masih punya rentang waktu 3 hari setelah itu. Jadi 3 hari itu dihitung dari sejak wudu pertama. Begini Pak, bisa dipahami Syah? Ya, alhamdulillah. Cukup? Selanjutnya. Ada lagi yang untuk ibadah di perjalanan? Silakan angkat tangan. Baik, silakan.
Ibu-ibu. Ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya, apakah kita ketika mengambil air wudhu yang 1 mud itu untuk ahwat boleh untuk mengusap seperti yang ikhwan lakukan, seperti ini ke kerudung terus kemudian langsung ke telinga seperti itu Ustadz? Baik. Jazakumullahu khairan. Untuk wudhu ibu-ibu, ketika kita wudhu atau ibu-ibu wudhu di tempat umum, bagian mana yang akan tersingkap auratnya ketika wudhu di tempat umum? Nah, kepala, terus tangan. Nah, Anda akan dilema ini. Pak, gimana Pak, kita di tempat umum? Baik, untuk kepala tidak perlu buka jilbab. Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengusap kepala di atas jilbabnya, sehingga ibu-ibu boleh mengusap di atas jilbab. Sementara untuk wajah, ketika Anda pakai cadar ya berarti harus dilepas dan Anda basahi. Jadi misalnya saat tawaf batal, terus wudhunya ke tepi-tepi masjid, nyari zam-zam, Anda wudhu di situ, boleh. Ya? Terus tangan gimana Pak? Masa disingkap Pak? Kan dilihat banyak orang. Nah, kalau tangan Anda basahi lengan Anda. Jadi lengan bajunya dibasahi, sehingga nyiramnya dari atas baju. Berani nggak kira-kira gitu? Hah? Maka untuk tangan Anda langsung guyur di sini, sehingga bajunya nanti basah. Tapi yang penting Anda tidak buka aurat dan anggota wudhu tetap terbasahi. Bisa dipahami insyaallah? Sehingga tidak perlu tidak perlu membuka aurat. Nah, kalau kepala boleh diusap di bagian atas. Ini kalau wudhu di tempat umum. Kalau wudhu di pesawat, Anda wudhunya di dalam toilet, sehingga insya Allah buka jilbab pun boleh, sehingga Anda buka aurat di situ tidak masalah. Wallahu a'lam. Ya. Jadi tanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, insya Allah ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi disampaikan sholat di pesawat ya, bahwa posisi kita kan kalau di tengah berdiri gitu ya, atau di pinggir berdiri. Itu kalau arahnya kemana Ustadz ya? Karena kan disampaikan tadi menghadap kiblat ya. Apakah kita membaca Al-Fatihah sambil berdiri itu menyesuaikan pesawat atau harus mencari arah kiblat? Yang pertama. Yang kedua, menyambung dari pertanyaan Ibu tadi itu, apakah termasuk mengusap jilbab itu adalah hukum-hukumnya sesuai dengan mengusap khuf? Apakah sama? Kemudian yang ketiga, pada saat kita memakai khuf, kaos kaki gitu ya, kemudian kita ke kamar mandi gitu, kok kebetulan kena gitu ya Ustadz ya, itu kena, khufnya kena gitu ya, itu solusinya apakah dilepas gitu, sehingga kena najis maksudnya Pak? Kena najis. Apanya Pak? Khufnya, kaos kakinya kena najis. Itu solusinya seperti apa Ustaz? Apakah itu dilepas ataukah cukup diciprati dengan air mengalir gitu pada saat kondisi seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, untuk arah sholat kita ketika kita di atas pesawat. Untuk sholat di atas pesawat, jika Anda sholatnya di musola, yang hanya cukup 8, maksimal 10 orang. 10 orang itu pun sudah mepet-mepet ya. Kalau 8 mungkin masih bisa. Kalau Anda sholatnya di musola, maka Anda bisa menghadap sesuai dengan arah kiblat, sehingga nanti ngikuti posisi pesawat. Kalau pesawatnya lagi berangkat, Anda ikuti saja sejalan dengan arah pesawat. Itu insya Allah sudah searah dengan arah kiblat. Kalau pesawatnya pulang ke Indonesia,
Berarti Anda harus mengarah ke arah ekor. Anda arahnya ke arah ekor, berkebalikan. Begitu Bapak? Ini untuk yang berdiri di musola. Kalau yang di kursi, Anda balik arah tidak mungkin itu. Balik arah itu tidak mungkin. Berdiri balik arah. Nanti ketika rukuk balik arah lagi. Itu tidak mungkin. Maka hanya bisa satu arah, yaitu searah dengan arah kursi pesawat. Searah dengan arah kursi pesawat. Begitu? Baik. Kemudian yang kedua, apa tadi? Hukum khuf, hukum kerudung dengan khuf. Oh, baik. Untuk ibu-ibu yang mengusap jilbab, apakah aturannya sama sebagaimana aturan mengusap khuf? Yang kami ketahui beda, Pak. Khusus untuk khuf, Nabi SAW memberikan ketentuan. Sedangkan untuk jilbab, riwayat yang ada adalah bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika berwudu di tempat umum, beliau mengusap di atas jilbabnya. Artinya tidak ada keterangan bahwa saat pakai jilbab harus sudah dalam kondisi suci dulu, tidak ada. Berarti boleh nggak misalnya sebelum pakai jilbab belum punya wudu, terus dia pakai jilbab. Setelah itu dia wudu di tempat umum, bolehkah jilbabnya diusap? Wallahu alam, insyaallah boleh. Karena tidak ada syarat sebagaimana layaknya mengusap khuf. Yang ketiga, terkait kaos kaki yang terkena najis. Bapak sebelumnya memakai kaos kaki itu dalam kondisi suci, lalu terkena cipratan najis, sehingga cukup dicuci saja, dikembalikan seperti semula. Sehingga kaos kaki yang terkena najis tadi disiram air, diperes tanpa harus dilepas ya. Bisa? Gimana caranya? Dijumput, tahu dijumput, diambil sedikit, disiram, diperes ujungnya. Nah, ini ya, ini misalnya kaos kaki, Anda ambil gini ya, ujungnya gini, ini yang kena najis. Nah ini yang diperes ujungnya. Paham insyaallah? Sehingga tanpa harus melepasnya. Intinya dikembalikan ke kondisi semula. Semula dalam posisi suci, kena cipratan najis, Anda siram bagian itu, Anda peres, kembalikan. Dah, insyaallah bisa diusap. Begitu Bapak? Alhamdulillah. Mohon maaf, pertanyaannya kita hentikan Ustaz, karena waktunya sudah terlalu malam. Insyaallah berkaitan dengan umroh akan kita bahas di Madinah. Itu Ustaz. Baik. Jadi kita punya banyak waktu untuk berinteraksi nanti selama di Madinah maupun Mekah, dan umroh bareng ANB menyediakan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk konsultasi syariah. Demikian pula ada beberapa manasik untuk pengayaan nanti di kota Madinah sebelum kita berangkat umroh, sehingga beberapa poin yang mungkin belum sempat kita bahas di sini bisa kita selesaikan di sana ya. Sudah? Dan saya ingin ngasih pesan ya. Mungkin ini satu hal yang sering dilupakan. Kita akan berada di tanah suci dan tempat yang mulia. Sebagaimana ibadah di sana pahalanya dilipat gandakan, demikian pula maksiat di sana dosanya lebih besar. Sehingga waspadalah dengan yang namanya perbuatan pelanggaran di kota suci. Saya berharap tidak ada satu pun jamaah yang ngerokok sepanjang di kota suci. Satu, ibu-ibu ngerokok enggak? Alhamdulillah tidak ya. Yang kedua, israf itu dilarang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tusrifu wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Silahkan kalian makan dan minum, tapi jangan israf. Israf artinya boros. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang israf. Kalau Anda berbuat israf, berarti Anda termasuk di antara orang yang tidak disukai oleh Allah.
Sehingga jamaah, karena Allah tidak menyukai israf, jangan mengambil makan di hotel berlebihan sampai sisa-sisa buang-buang. Jamaah ANB insya Allah tidak seperti itu. Kita terdidik untuk efisiensi karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan arahan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berbuat israf, Allah tidak menyukai orang yang berbuat israf. Sehingga tolong pastikan ya, kalau makan, mungkin Anda ketika melihat makanan, Masya Allah, ya, akhirnya ngambilnya telur 3, kerupuk, itu 1 piring kerupuk isi. Tapi yang dimakan cuma 3, 4. Dan jika ketemu makanan yang belum tahu rasanya, sebaiknya uji coba dulu. Jangan tiba-tiba langsung ngambil banyak. Loh kok kayak gini mengecewakan, ditinggal. Ini israf, buang-buang. Sehingga sebaiknya kalau memang mau makan, diukur sesuai dengan kemampuan. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kemudahan bagi perjalanan kita dan juga kegiatan ibadah kita sepanjang di tanah suci, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita sebagai amal ibadah yang diterima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma yassir umurana ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.